Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat taat dan nikmat menuntut ilmu. Itu adalah sebuah anugerah luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang khusus. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita ingin membahas tentang kiat bersanding dengan Nabi di surga. Kenapa tema ini kita bahas? Karena baginda Nabi pernah menyampaikan, fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila kamu minta surga, maka mintalah surga firdaus. Surga firdaus itu surga terbaik. Nanti para nabi, para rasul, syuhada, sholihin tinggal di situ. Itu artinya Nabi kepengen kita umatnya nanti bersama beliau di surga gitu. Nabi kepengen kita umatnya ini bersama beliau di surga. Pertama kita ingin melihat dulu sifat surga ya Bapak Ibu ya. Luas dan indah. A'adatu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk para hambaku yang saleh ya. Saleh itu menurut Al-Imam An-Nawawi baik ke Allah, baik kepada semua. Jadi baik ke kholik, ke Allah, baik juga ke makhluk. Nah, ketika kita baik kepada semua, maka kita disebut berakhlak. Nah, jadi akhlak itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat baik kepada semua karena bukan sekedar ingin nyenangin orang, Pak, tapi ingin nyenangin Allah. Bapak-bapak nih ngasih uang bulanan 10 juta gitu ya. Itu kan nyenangin istri, nyenangin anak-anak, Pak ya. Kalau hanya sekedar nyenangin istri, nyenangin anak-anak, itu namanya adab. Tapi kalau nyenangin istri, nyenangin anak sekaligus nyenangin Allah gitu, itu namanya akhlak. Nah, kalau nolong orang alasannya cuman ingin nyenangin orang gitu ya Pak, kasihan dia. Kalau hanya sekedar kasihan, itu adab. Akhlak alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang soleh itu dia tidak hanya berorientasi makhluk, tapi juga berorientasi kholik. Nah, berbagai kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Nah, itulah surga yang luar biasa gitu ya. Maka selama masih bisa dibayangkan, itu bukan surga. Surga nggak bisa dibayangkan keindahannya. Nah, yang kedua, penghuninya ceria. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, Bang. Maka kalau ingin rumah kita berasa surga, perbanyak senyum di rumah ya. Ramah, jangan marah gitu. Maka kalau di rumah banyak yang marah-marah, suka marah-marah, nah itu nanti rumahnya berasa neraka ya. Nah, tidak dendam dan merasa bersaudara.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara. Duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Jadi Allah cabut rasa dendam. Nah, dendam itu biasanya berawal dari benci ya Pak. Jadi nggak ada nanti rasa benci, nggak ada rasa kesel ya, nggak ada sakit hati nanti di surga itu. Tadi ada bapak-bapak nanya ke saya, Pak Artono, nanti kan di surga itu kan ada bidadari ya? Iya Pak. Terus istri kita nanti cemburu nggak tuh ya? Kira-kira gimana tuh Pak? Nggak ada rasa cemburu nanti ya? Kalau masih ada rasa cemburu, enak aja gitu-nya. Saya yang nemenin dia seumur hidup, sampai setruk saya rawat ini. Giliran di surga dia milih bidadari gitu ya. Nah, ibu-ibu nanti ngusir-ngusiri bidadari gitu ya. Enggak Bu, nanti di sana enggak ada lagi rasa cemburu. Sakit hati itu hanya ada di dunia ini. Ya. Maka orang yang gampang sakit hati itu enggak tinggal landas ya di bandara-bandara terus itu. Hah? Karena katanya iman itu ibarat orang naik pesawat gitu ya. Semakin tinggi terbangnya, semakin kecil dia melihat dunia ini. Tapi kalau ada orang nggak disinggung aja tersinggung gitu kan, ada gitu ya, nggak ada yang nyinggung dia, tapi dia tersinggung, tiba-tiba dia kesal aja sama orang itu gitu. Itu jangan-jangan memang kita belum beranjak tuh, masih di bandara-bandara aja gitu ya. Kapan nyampainya di Amerika, di Mekah itu? Maka jangan gampang tersinggung. Nah, latihan masuk surga. Jadi cara latihan masuk surga itu coba kendalikan hati gitu. Jangan gampang tersinggung coba. Nah, apa sih orang gampang tersinggung gitu? Kesal dikit ngomong kan Pak? Coba kalau kesal dikit nyebutnya nama Allah, astagfirullahaladzim, kok saya diomongin ya gitu. Tapi kalau kesal dikit yang diomongin orang itu, itu jadi sini itu. Habis itu ceritain lagi ke suaminya, ke istrinya, ceritain lagi ke kawannya, ceritain lagi ke tetangganya. Akhirnya apa Pak Ibu? Semua orang jadi terlibat dalam masalah kecil itu kan. Nah terus berikutnya bersemangat, tidak pernah capek. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Tidak merasa lelah Pak. Nah kalau di dunia ini kita kan menua. Semakin tua semakin loyo ya Pak. Nah, kalau di sorga itu nanti nggak ada lelahnya gitu itu. Maka nanti sorga itu tempat kita menikmati apa yang kita tanam hari ini ya. Maka tanamlah yang baik-baik supaya nanti kita menikmati yang baik-baik. Nah kalau sekarang nanamnya yang buruk-buruk, yang dituai nanti yang dinikmati juga yang buruk-buruk. Nah, jadi kita bersemangat. Maka ibu-ibu, kalau suami ibu-ibu di rumah semangat terus, berarti calon penghuni surga itu. Tapi kalau nyampe di rumah ngeluh ya, aduh capek nih, aduh gitu ya. Jangan-jangan ada problem itu. Nah, kalau bisa ya kita bersemangat lah ya. Jangan suka mengeluh. Capek, semua juga capek kok. Coba ibu-ibu perhatiin. Dulu ketika kita ini belum menikah, capek kita ya. Setelah menikah punya pasangan, capek enggak? Capek. Punya anak capek? Capek. Yang enggak punya anak capek enggak? Capek banget. Coba ibu-ibu perhatiin. Ya lebih baik kita punya anak banyak daripada enggak punya anak gitu kan. Capek-capek juga kok. Saya melihat ibu-ibu, wah luar biasa. Apalagi ibu-ibu guru itu, wah luar biasa itu.
Pagi-pagi itu ngurusin suami, ngurusin anak gitu ya, ngurusin diri sendiri. Selesai semua sama ibu-ibu. Ada orang belum punya pasangan, belum bekerja juga, semuanya telat-telat juga ke sekolah ya kan. Coba tuh lihat anak-anak, telat-telat juga. Padahal ngurusin diri sendiri aja Pak. Ngurusin diri sendiri aja tuh. Ya telat-telat juga gitu ya. Makanya ibu-ibu itu jalan masuk surganya gampang. Nabi bilang kan apabila wanita mengerjakan 4 hal kan, sholat 5 waktu dengan senang hati itu dan semangat. Puasa di bulan Ramadan dengan senang hati dan semangat. Jaga kemaluan. Di antara pemahamannya itu tutup aurat. Jangan berkomunikasi dengan orang yang tidak disukai oleh suami kita ya. Banyaklah pemahamannya itu. Nah yang ketiga, taat kepada suami. Sholat, puasa, jaga kemaluan, sama taat sama suami. Bisa ngerjain 4 hal ini saja nih ibu-ibu. Nabi kita bilang apa? Udkhulil jannata min ayyi abwabal jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Pintu surga itu ada 8. Nah silakan pilih mau masuk pintu yang mana gitu kan. Oh gampang banget Pak. Kesannya gampang, tapi kan 4-4-nya kalau dicoba. Coba sholat dengan senang hati dan semangat. Oh sholat tuh berat. Kadang suka banyak nanggungnya ya. Ntar aja lah sekalian, repot ya. Nanti dandan lagi. Macam-macam tuh kendalanya biasanya. Nah berikutnya ibu, Bapak Ibu, jujur dan sopan. Jadi di surga itu orang jujur-jujur ya. Nah, jujur itu mujur ya. Sopan. Illa qilan salaman salama ya. Jadi di surga itu nanti orang hanya mengatakan perkataan salaman salama ya. Salam itu kedamaian dan kebaikan. Jadi yang penuh kedamaian, penuh dengan kebaikan saja ya. Makanya di Indonesia ada istilah salam-salaman itu dari ayat nih Pak. Al-Waqiah 25-26. Khususnya ayat 26 ya. Jadi kata salam-salaman itu, biasanya salam-salaman itu simbolnya kan begini ya, jabat tangan ya. Oh salam-salaman dulu gitu ya. Nah itu bukti kita udah damai loh Pak. Minimal kita ini udah damai secara fisik lah, walaupun batinnya masih kesel gitu. Nah tapi salam-salaman ini ternyata bukan hanya sekedar damai secara fisik, tapi juga batin. Jadi ujung-ujungnya nanti kita kan jadi sefrekuensi itu ya. Orang kalau nggak mau salam-salaman itu pasti ada problem ya kan. Maka kenapa budaya di masyarakat kita itu ibu-ibu ya, di rumah itu kan kita sering salam-salaman deh ya. Mau berangkat, salam-salaman dulu tuh ya. Habis berpergian salam-salaman. Habis sholat salam-salaman lagi gitu ya. Pokoknya demi merasakan surga dari rumah itu. Karena Firdaus masih lama. Maka sebelum sampai ke Firdaus yang sebenarnya, kalau bisa di rumah itu udah berasa surga dulu gitu kan. Nah salah satunya salam-salaman ini. Jangan sampai anak kita pergi kayak ayam itu. Pergi nggak tahu pergi kemana, pulangnya juga nggak tahu kapan ya. Apalagi di zaman modern ini Bapak Ibu, anak gadis dibawa orang pulang-pulang jam 11 jam 12 malam, kadang santai aja deh. Kadang saya suka nemuin tuh mau subuh itu masih ada tuh cowok cewek gitu ya, boncengan gitu. Itu semalam kemana tuh? Padahal Bapak Ibu pencinta ayam ya, yang hobi melihara ayam tuh. Ada ayam di rumah itu. Itu ayam kalau maghrib nggak pulang disariin nggak? Ayamnya nggak pulang nih, disariin nggak kira-kira tuh? Ayam aja nggak pulang disariin. Ini anak gadis nggak pulang, biasa aja dia. Oh dia pergi sama kawannya gitu. Orang dulu zero tolerance kalau anak gadis nggak pulang ya. Jangankan nggak pulang, pergi ditemanin. Karena dia nggak mau anak gadisnya rusak gitu kan.
Dia nggak mau anak gadisnya rusak. Nah inilah akhlak. Inilah akhlak yang dibangun dulu oleh orang-orang tua kita yang nggak kuliah kadang malah ya. Tapi apa? Dia sadar betul anak itu amanah, makanya dijagain baik-baik sama dia gitu kan. Nah ini sekarang ya orang lebih mementingkan apa? Ya piaraannya gitu ya daripada anak gadis ya kadang tuh ya. Oh saya kan anaknya laki-laki pak, nggak bakal rusak. Ya kalau nggak merusak kan, kalau nggak dirusak kan merusak. Jangan sampai anak gadis orang rusak gara-gara anak kita ya kan. Sama aja kita harus ngingatin anak laki kita tuh Bapak Ibu ya. Jangan sampai ngerusak anak gadis orang ya. Nah terus berikutnya energik. Penghuni surga akan memasuki surga dalam keadaan tidak berbulu, tidak berjenggot, tidak bercelak mata. Usia mereka antara 30 sampai 33 tahun. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis sahih. Jadi umur penghuni surga itu nanti 30 sampai 33 tahun. Nah, untuk gampang ingatnya 30 tahun. Jadi usia penghuni surga itu nanti 30 tahun gitu ya. Ternyata ini puncak usia biologis Bapak Ibu ya. Para peneliti menyebut penuaan itu mulai usia 30 ini. Jadi penuaan secara fisik itu mulai umur 30 ini. Kalau usia psikologis kan 40 ya, matang secara psikologis itu 40, tapi matang secara biologis itu 30. Makanya kalau bisa sampai nanti deh ke anak cucu kita nih, Ibu. Jangan sampai nikah lebih dari umur 30 tahun. Nah, di atas umur 30 itu biasanya sudah mulai malas. Nah, karena ini puncak kematangan secara biologis. Nah nanti di surga umur kita itu 30. Nah maka ibu-ibu kalau mulai bosan sama suaminya, ya siapin foto saat suami umur 30 tahun, pajang. Nah, insya Allah ketemu lagi nanti di surga. Sabar ya dulu, karena ntar lagi juga selesai kok ya. Kalau enggak dia duluan, ibu-ibu duluan ya. Kan memang begitu kan. Jangan sampai kemudian pas natap suaminya lagi tidur, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ogahan nanti bareng lagi sama dia gitu. Jangan yang udah menua itu. Nah, bayangin umur 30 tahun gitu kan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita ini husnuzon dengan ketentuan Allah. Kan nanti kan suami istri ketemu lagi di surga ya. Nah, tapi jangan bayangin yang udah sakit-sakitan ya. Nah. Terus berikutnya awet muda. Kita baca yang bagian yang intinya saja. Wala yafna syababuhu. Mereka akan senantiasa muda. Nah, jadi nanti di sana nggak menua lagi ya. Menua hanya ada di dunia ini. Nah, di sana selamanya abada itu ya. Abada bahasa kita abadi gitu ya. Nah, satu lagi nih. Di surga itu nanti buah menjadi menu favorit. Banyak sekali ayat yang bicara tentang itu ya. Jadi bukan gorengan. Ada yang bilang gorengan itu mirip zakum ya. Nah, makanan penghuni neraka itu nanti namanya kan zakum ya. Ini makanan berduri. Nanti lihat di YouTube apa Ibu, kayak gimana zakum itu ya. Nah, makanan yang berduri itu ya, kalau makan nyangkut-nyangkut gitu. Nah, kalau di surga itu nanti menu favoritnya adalah buah gitu. Saya baca penelitian Harvey dan Merlin Diamond ya. Katanya orang utan ya, itu kan kuat-kuat. Matanya nggak ada yang minus. Apalagi plus gitu. Jantung dan organ dalamnya sehat tuh. Terus giginya Pak, giginya nggak ada yang seperti gigi manusia ya. Nah setelah diteliti dan diselidiki, kenapa orang utan kok sehat sampai mati gitu ya? Ternyata salah satu alasannya, orang utan hanya mengkonsumsi
buah dan daun ya. Orang hutan hanya mengkonsumsi buah dan daun. Satu. Kemudian yang kedua, ini satu lagi nih Bapak Ibu. Tenaganya ternyata 30 kali lebih kuat dibandingkan dengan tenaga manusia. Nanti cek di YouTube tuh. Jadi orang lomba manjat tuh sama orang hutan. Orang manjat kelapa gitu, turun lagi tuh, manjat lagi. Gitu. Orang terkuat yang dijadikan sebagai objek penelitian itu kuat sih beberapa kali, habis itu udah nggak kuat. Orang hutan ini santai aja dia. Nah, jadi kesimpulannya memang orang hutan itu 30 kali lebih kuat dibandingkan manusia gitu ya. Nah, ternyata makanannya adalah buah dan sayur atau daun-daunan gitu. Nah, di buku itu kemudian karena judulnya hidup sehat sepanjang masa, kalau mau sehat dan kuat, organ luar dan dalam tidak pada rusak gitu ya, maka banyak-banyaklah mengkonsumsi buah dan sayur. Bahkan di situ disebut sayur itu katanya berasal dari bahasa Latin, Pak. Vegetus. Vegetus itu artinya kehidupan. Maka apa maknanya? Sel-sel di tubuh kita ini akan bertambah sehat dengan mengkonsumsi sayur itu gitu ya. Nah, di ayat kita ambil satu saja ya. Fihi ma fakihatu wa lahlu wa rumman. Jadi di surga itu disediakan buah. Nakhal itu korma. Rumman itu delima ya. Nah, buah ini yang pertama ini secara umum nih ya, buah secara umum ya. Nah, di ayat-ayat lain kan disebut tuh nanti ada apa namanya? Ada anggur ya, pisang dan seterusnya. Tapi intinya di sini Bapak Ibu ya buah gitu. Nah, silakan nanti baca lebih dalam, lebih detail tentang teori mengkonsumsi buah ini ya, buah dan sayur itu. Tapi intinya di surga itu nanti menu favoritnya adalah buah. Ada di banyak ayat ya. Nah sekarang kita ini dulu. Surga terbawah punya 1000 pelayan coba Pak. Kayak gimana tuh nanti mewahnya surga itu ya? Inna adana ahlil jannati manzilatan mayyasa alaiya alfu khadimin. Kullu khadimin ala amalin laisa alaihi sahibuh. Sesungguhnya penduduk surga yang paling bawah adalah seseorang yang memiliki 1000 pelayan yang selalu bergegas melayaninya. Ya. Khadimin ala amalin ya. Jadi bergegas ya, jadi nggak lelet gitu ya. Lelet lalat ya. Nah, setiap pelayan memiliki tugas yang berbeda-beda dengan yang lain. Jadi job description itu udah diajari nama Nabi sebenarnya sejak apa? Sejak dulu ya Pak. Jadi digambarin tentang surga. Jadi kalau mau rumah berasa surga, ibu-ibu jangan ngerjain semua hal sendirian gitu. Bagi tugas. Bapak-bapak nih, jangan jadi raja kecil di rumah. Kalau udah di rumah Pak raja, semuanya kepengen dilayanin. Ya. Enggak begitu. Makanya dulu waktu kami mondok, itu kawan-kawan bilang hati-hati nikah sama anak kiai gitu ya. Kenapa? Karena anak kiai itu dia paham fikih. Itu Bapak Ibu, kalau kita ngomong fikih, ngomong kewajiban suami istri nih ya. Masak itu sebenarnya kewajiban suami loh. Nyuci, nyemur, gosok, itu kewajiban siapa sebenarnya? Kewajiban suami loh itu. Nah, kalau dikasih tahu detail nanti, wah, mulai hari ini Pak Hartono, suami saya suruh nyuci dia. Tapi ibu-ibu Indonesia ini keren-keren Pak. Dia kepengen memuliakan Bapak. Kan tadi kan, wa ata'at zaujah kan syarat masuk surga bagi perempuan itu patuh sama suami kan. Nah, suaminya bilang, "Ma, nanti cuciin baju ya." Siap Pak, karena dia kepengen masuk surga. Tapi aslinya secara fikih yang begitu-begitu tuh kewajiban suami.
Termasuk nyapu itu loh Pak. Terus kewajiban istri apa? Layanin suami. Nah kita dulu banyak yang khawatir tuh nikah sama anak ke, kalau income-nya minim kecil gitu. Kalau mampu bayar ART, asisten rumah tangga sih aman ya. Gitu. Nanti kan dikerjain sama ART tuh. Nah maka Bapak Ibu, belajar dari hadis tentang kehidupan surga ini, satu orang ngerjain satu tugas kira-kira begitu ya. Jadi bukan one man show, bukan one woman show. Semua dikerjain oleh ibu. Mentang-mentang gak kerja ini Pak. Akhirnya semua diurus sama dia ya. Kita yang kerja ini seolah-olah udah selesai dengan tugas cari nafkah itu. Iya kalau nafkah tadi 10 juta. Ini ngasih belanjanya cuma 2,5 juta, 3 juta. Tapi nuntutnya kayak ngasih nafkah 25 juta gitu kan. Keliru kita sebagai suami ini. Maka kalau mau lebih keren lagi di rumah itu Bapak Ibu, ya bagi tugas memang. Ada kawan ke rumah saya, ini Pak Hartono nih kayak keluarga PPKN katanya. Apa tuh keluarga PPKN? Ada daftar piket. Nah, saya ada daftar piketnya itu di rumah. Istri saya yang bikin, tanda tangan semua tuh. Anak saya ikut tanda tangan. Dibagi sama istri saya. Ya saya ikut karena manajer di rumah itu kan istri kan. Walaupun ada diskusi Ibu. Tempel di dinding. Ketika ada yang nggak dikerjakan, istri saya tinggal bilang, ini kayaknya ada yang belum buang sampah nih gitu. Berarti itu tugas saya tuh. Udah saya buang sampah. Jadi istri nggak mesti kita nggak mesti berdebat hanya gara-gara siapa nih yang buang sampah keluar, itu bisa jadi problem. Tapi coba kasih tugas Pak. Ibu yang ngatur ya. Kasih tugas suami itu ya. Tugas yang berat-berat tuh suami yang ngerjain. Nah, udah ridho, nggak ada lagi nanti menuntut sampai ke surga, aman, udah tanda tangan, udah ridho kan. Nah, tapi kalau ibu ngerjain sendiri Bu, itu manusia itu ada limitnya, ada takdirnya kan, itu bahaya. Ibu bisa stres sendiri tuh ya. Sekarang kita mulai masuk ke poin agar bisa bersanding dengan Nabi di surga itu ya. Nah yang pertama, mencintai Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 107 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Jadi syarat bisa tinggal di Firdaus itu, pertama ya beriman. Kemudian kedua beramal soleh. Iman, amal soleh. Kapan sebuah amal itu dikatakan amal soleh? Apabila dikerjakan karena Allah, kemudian sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi standarnya itu ya. Allah, Muhammad. Di dua kalimat syahadat kita itu. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Karena Allah, sesuai tuntunan Rasulullah. Itu amal saleh namanya. Kalau ada orang beramal tidak ikhlas, amal salah. Kalau ada orang ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah, ya salah juga. Maka kita harus berusaha mengilmui amal kita. Jadi apa yang kita kerjakan, kalau bisa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Bapak Ibu, ada orang yang ketika tahiyat itu kan dari awal dia begini nih ya. Nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah itu ya, baru dia begini kan. Nah itu kan para ulama mencari dalil ya. Mana nih yang dianggap paling sesuai dengan yang diajarin oleh Rasulullah ya. Nah kalau di fatwa majelis tarji itu,
Ini dari awal udah begini nih. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat, atau ibu-ibu yang baca at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillahi seterusnya ya. Itu dari awal udah begini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus turun nanti. Jadi nggak ada begini kan? Nah, yang begini-begini ini kan penting ya. Jadi kita berusaha mengilmui semua yang kita lakukan. Nah, itulah soleh itu. Tapi ingat, ya, tugas kita adalah menyalehkan, bukan menyalahkan gitu. Menyalehkan diri kita dan menyalehkan orang lain kalau bisa. Nah, jangan sampai kemudian kitanya udah soleh, udah baik nih, lalu kita nyalahin yang lain, itu yang nggak boleh kan. Tugas kita ngajak, bukan ngejek. Nah, kan ada juga orang merasa udah baik, istiqomah gitu ya, sholat duha, sholat 5 waktu, pokoknya udah baik lah. Dia malah ngejek yang lain. Bawa-bawa lagi nama UIN ya. Percuma kuliah di UIN, gitu-gitu doang. Ke masjid enggak. Jangan begitu. Tugas kita ngajak, bukan ngejek. Pernah enggak ngajak orang itu untuk sholat berjamaah masjidnya? Pernah enggak ngajak orang itu untuk ikut kajian duha ini? Nah, jangan kemudian sibuk Bapak Ibu ya, sibuk ngurusin orang, sibuklah ngurusin diri sendiri. Syukur-syukur kalau kita bisa ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk baik itu ya. Nah, ini sandarnya. Amal soleh itu. Allah, Muhammad, ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau ada yang ragu dengan sebuah amal yang sedang didawamkan, tanya yang paham. Ini kira-kira benar nggak yang saya amalkan ini gitu ya. Kalau udah benar, teruskan. Tapi kalau seandainya belum benar, ya kita jangan egois juga mempertahankan yang salah dengan alasan ini udah saya wariskan turun temurun dari kakek nenek. Kalau itu kan nggak benar ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat Allah, Muhammad. Nah, di mana kita tahu yang berhubungan Allah? Ya di Quran kan. Kalau yang tentang Nabi Muhammad SAW ya di hadis. Makanya pedoman hidup kita itu 2 jadinya ya, Al-Quran dan hadis. Makanya Bapak Ibu, Ramadan ini pahamilah Quran itu ya. Saya di banyak tempat ngajak di majelis taklim itu ibu-ibu kalau bisa jangan lagi ngejar khatam 3-4 kali gitu ya. Tapi coba khatamkan terjemahnya juga. Kan kadang majelis taklim itu berlomba-lomba, bagus sih berlomba-lomba khatam Quran tuh bagus ya, cepat-cepatan gitu kan. Kadang kepengen khatam 3 kali, pokoknya Ramadan ini kita khatam 3 kali gitu ya. Boleh saja. Tapi kalau bisa satunya lagi itu khatam terjemah Bapak Ibu. Ketua MT-nya siapa sekarang Pak? Pak Dan. Ketua MT, ibu-ibu MT. Siapa? Nah, kalau bisa ibu ketua MT. Siapa? Ketua MT ibu siapa? Bu Isti. Siapa? Bu Ella. Kalau bisa bikin program Bu Ella. Programnya khatam terjemah itu Bu. Khatam terjemah Quran ya. Itu akan jadi pencapaian terhebat Bu. Kalau kita yang belum pernah ya. Kalau yang udah pernah mungkin biasa-biasa saja ya. Ini penguatan. Bagi yang belum pernah, bisa khatam terjemah itu Bapak Ibu, ada kepuasan luar biasa nanti yang dicapai. Coba deh, khatam terjemah Quran gitu. Saya salut nama Pak Haji Endar namanya di kompleks saya itu. Dia setiap ke masjid sekarang itu bawa stabilo ya. Jadi Qurannya itu di stabilo.
Dia bilang ke saya, dia lagi program khatam terjemah seperti yang Pak Artono sarankan gitu. Jadi di bawah stabilo, Pak. Karena banyak loh kita ini Bapak Ibu belum pernah khatam terjemah kita. Padahal Quran itu pedoman hidup kan. Pedoman hidup. Jadi apa bahasanya itu Bapak Ibu ya? Quran hadis itu map. Map. Tu jannah. Al-kharitatu ilal jannah. Map to paradise. Jadi apa? Map yang akan memandu kita sampai ke surga. Nah maka kita mesti mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan map itu kan. Gak ada lagi istilah gaptek sekarang. Semua tutorial udah ada. Nah jangan sampai kemudian dengan alasan gaptek gak bisa mengoperasikan map itu. Hindari jalan tol, hindari ferry gitu ya. Akhirnya masuk, ya tetap masuk. Kenapa gak paham gitu kan. Coba dipahami Pak Ibu. Nah kalau bisa Quran begitu juga semangat kita ya. Nah termasuk hadis ini saran lagi nih ya kalau bisa. Karena pengajian ini kalau bisa memang ada hasil yang lebih baik. Coba Bapak Ibu cek, ada nggak buku hadis di rumahnya gitu? Kalau belum ada, rezeki yang didapat, yang dikasih Allah Ramadan ini coba bilang ke Allah, ya Allah saya mau beli buku hadis. Terjemah Sahih Bukhari. Coba Pak, Ibu beli. Oh saya mau Sahih Muslim saja nggak apa-apa. Terjemah Sahih Muslim. Oh Pak, saya mau dari yang kecil-kecil dulu. Terjemah Riyadus Shalihin itu. Kalau dulu kiai kami bilang wajib beli kitab itu. Makanya ya saya mungkin karena dipaksa juga ya. Makanya jadi punya tuh Kutubus Sittah itu. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, kemudian Ibnu Majah ini. 6 kitab hadis tuh, 6 kitab hadis. Nah, kalau udah punya nanti Bapak Ibu, baca lagi tuh terjemahnya dari awal sampai akhir, minimal Riyadus Shalihin dulu dah. Karena kata Al-Imam Az-Zahabi, Riyadus Shalihin itu sudah cukup untuk menjadi pedoman awal bagi keluarga muslim itu. Memang beliau menyebutkan beberapa kitab hadis besar ya, tapi salah satu yang disebut itu adalah Riyadus Shalihin itu. Nah supaya apa? Pengajian kita ini berdampak. Beli kitab hadis Riyadus Shalihin. Nah kalau saya di beberapa majelis taklim itu kita beli kolektif. Harganya 100-an ribu kok, nggak mahal. Nah, kalau ibu-ibu serius nanti WA saya kasih link untuk beli gitu. Mana kitabnya yang bagus, Riyadus Shalihin yang bagus. Kalau bisa belinya 1 jilid aja. Jadi nggak hilang jilid keduanya, nggak hilang gitu. Kalau beli yang 2-3 jilid, yang jilid 1 nggak tahu siapa yang minjem, itu nanti tuh. Beli yang 1 jilid agak tebal memang, tapi apa? Coba azam nanti Ibu. Saya mau khatamin Riyadus Shalihin gitu. Setelah selesai nanti persaksikan ke Allah. Ya Allah, aku sudah baca hadis-hadis Rasulmu ya. Semoga dengannya aku nanti dapat syafaat itu. Selesai terjemah Quran, selesai terjemah hadis. Maka jadilah kita lebih komplit dalam mengamalkan dalam memahami dan mengamalkan agama ini karena tahu dalilnya kan. Tahu dalilnya. Saya salah satu hadis di Riyadus Shalihin itu yang paling menenangkan hati saya pribadi ya. Karena saya ditakdirkan Allah jadi guru Bapak Ibu. Sekaligus ya dakwah begini nih. Saya dikasih kemampuan sedikit oleh Allah untuk nyampaiin Quran hadis itu ya. Di hadis Riyadus Shalihin nomor 75, hadisnya cukup panjang. Itu nanti di akhirat ada nabi Bapak Ibu yang tidak ada umatnya. Ada nabi yang nggak ada umatnya. Ini nabinya berdiri nih, di belakang itu nggak ada yang ikut. Coba bayangin, nabi tuh. Tapi ada yang nggak ada umatnya. Maka kalau ada yang mengeluh masjid sepi, majelis taklim yang hadir sedikit, ya alhamdulillah masih ada yang hadir Bapak Ibu. Jangan berhenti, udahlah kita off aja dulu ya. MT-nya kita berhentinya dulu lah. Habis pada nggak mau ngaji gitu.
Kiai kami dulu bilang, teruslah mengajarkan ilmu walaupun santrimu hanya 1 orang gitu. Ya teruslah ngajarin ilmu walaupun santrinya cuma 1. Jadi jangan sampai ditutup pesantren gara-gara santri cuma 1 orang. Nabi ada nanti yang nggak ada pengikutnya. Apakah nabinya berhenti jadi nabi? Enggak, nabinya nggak pensiun Pak. Jadi pensiun itu nanti kalau kita sudah diwafatkan oleh Allah. Jadi berhenti bukan karena kita ingin berhenti, tapi diberhentikan oleh Allah. Nah kalau ustadz-ustadz begini nih, ya kalau selama belum dipecat sama DKM ya hadir aja gitu. Kira-kira begitu. Kan ada juga ustadz yang dipecat DKM ya kan, ganti DKM, oh ini enggak nih. Ini bukan ustadz kita nih kan. Singkir-singkirin tuh ya. Tapi DKM sini insya Allah enggak begitulah ya. Nah, selama Quran Sunnah baik bagus ya pakai, jangan dengan alasan like and dislike ya. Suka nggak suka Bapak Ibu. Nah kalau kita Allah Rasulullahnya udah kuat, insya Allah nanti cinta ini secara perlahan-lahan akan muncul Ibu. Makanya cinta itu sumber dari segala sumber energi dalam hidup ini. Kenapa ibu-ibu betah ngobrol berlama-lama sama suaminya? Karena ada cinta ini. Kalau udah nggak ada cinta, ngelihatnya udah boring ya, pulang. Nggak ada cinta. Tapi kalau ada cinta, dirindu kedatangannya. Ditelepon, udah nyampai di mana kok belum pulang juga, ada cinta. Suami juga begitu. Kalau istrinya izin pergi kemana, jalan-jalan gitu, mesti ditelepon tuh. Ibunya juga begitu, lapor. Ntar pulangnya jam 10 gitu. Ada cinta. Nah orang yang cinta ke Allah juga begitu. Dikit-dikit Allah gitu ya Bapak Ibu ya. Sakit gigi, astagfirullahaladzim, gigi sakit gitu kan. Jadi bukan kesal sama orang, tapi Allah yang disebut. Nah itu yang kita harus latih melalui taklim-taklim begini kan ya. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, fil jannati samaniyatu abwab, surga itu punya 8 pintu. Mungkin ada yang udah dapat ilmunya nih ya. Hadis Bukhari nomor 3257. Surga punya 8 pintu. Pertama pintu sholat. Kedua pintu royan. Nah ini bagi orang yang puasa nih. Ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu haji. Makanya haji mabrur balasannya surga. Yang kelima pintu jihad. Yang keenam pintu maaf. Yang ketujuh pintu zikir. Yang kedelapan itu pintu aiman. Pintu aiman itu pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang tanpa hisap. Nah ini orang-orang spesial Pak. Salah satu cirinya nggak pernah syirik sejak akil balik sampai mati itu. Terus dia salehnya itu udah dari awal gitu ya. Kan ada orang itu solehnya baru belakangan gitu ya. Nah kalau yang masuk pintu aiman ini solehnya udah dari awal ya. Nah kalau kita benar-benar serius ingin ke Firdaus bersama Nabi di sana nanti itu, maka kita harus apa Bapak Ibu? Harus sungguh-sungguh ya. Harus sungguh-sungguh nih. Ada orang yang amalan andalannya itu memaafkan orang. Jadi pokoknya dia nggak nyimpan benci, nggak dendam sama orang. Ya. Ada orang yang amalan andalannya itu sedekah Pak. Nggak pernah berhenti sedekah. Nah kalau di sekolah kami itu ada Bu Hajah Zesmita Umar namanya. Itu amalan andalan sedekah. Nggak pernah berhenti sedekah itu. Makanya saya bilang sama beliau itu, ini Ibu dapat banyak rahmat dari Allah itu, saya rasa salah satunya karena sedekah itu. Keluarga sakinah, wadah rahmah, anak-anak sukses ya. Nah kita ini apa Bapak Ibu gitu? Harus ada satu. Harus ada satu. Oh zikir. Nah coba Bapak Ibu zikir.
Nah maka zikir pagi sore jangan lagi di bolong-bolong. Harus ada target. Al-Ma'suratnya dibaca. Nah, biasanya kan di majelis taklim kan suka diingatkan tuh ya. Zikir pagi sore jangan lagi tinggal. Karena kalau kita istiqomah, Allah senang sama kita. Sayang dia sama kita. Nanti masuk surga dari pintu zikir ini. Nah. Ada sahabat namanya Abu Bakar ya. Ya Rasulullah ya. Ada nggak orang yang nanti dipanggil masuk ke semua pintu itu? Nabi bilang apa? Naam. Ada. Wa arju antakuna minhum. Aku harap kamu salah seorang dari mereka. Nah berarti Abu Bakar, dia terbaik dalam setiap peran hidupnya gitu. Sholatnya bagus ya, puasanya bagus, sedekahnya rajin, hajinya juga sungguh-sungguh, jihad juga, senang memaafkan juga, hobi zikir juga, ama apa? Nggak pernah melakukan itu tadi ya, di antaranya itu ya, nggak syirik nih. Nah, kenapa Abu Bakar dibilang sama Nabi akan masuk surga nanti dari semua pintu itu? Nah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani ya. Kana fi qalbil hubbullah azza wa jalla. Karena hati Abu Bakar itu dipenuhi cinta kepada Allah. Nah kita ini Bapak Ibu tentu butuh latihan ya. Sama saya juga latihan. Gak ada kita ini yang selevel Abu Bakar tentunya. Tapi kita harus berusaha buang-buang yang buruk-buruk dari hati ini. Ya. Gimana cara ngebuang yang buruk? Banyak-banyak istighfar. Karena ibarat botol Bapak Ibu, katakan botol air mineral yang gede itu. Kalau kita ingin membuang yang buruk-buruk ya bolongin kan. Nanti kotoran-kotoran yang di bawah itu akan keluar dia tuh. Terus berikutnya isi dengan air bersih ya. Kotoran akan hilang. Nah apa maksudnya? Banyak-banyak minta ampun ke Allah. Banyak-banyak istighfar ya. Dalam hadis disebut Nabi istighfar sehari itu 100 kali. Astagfirullahaladzim 100 kali. Ada juga sahabat yang bilang Nabi kalau duduk di sebuah majelis nih kayak kita ini. Ada sahabat yang ngamati Nabi itu Pak gini. Jadi sekali duduk itu Nabi istighfar 100 kali. Berarti istighfar Nabi itu banyak sekali ya. Padahal Nabi itu kan maksum diampuni oleh Allah dosanya. Nah maka kita kalau bisa harus banyak-banyak zikir Bapak Ibu. Ada nasihat Ali yang cukup bagus ya. Kalau mau menikmati zikir itu. Ikhmit ainaik. Nah, pejamkan mata. Nanti Ibu coba habis sholat zuhur. Mau baca sholawat 100 kali ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi pejamkan mata. Bisa tuh 100. Tapi kalau nggak menjamin mata. Kadang baru 10. Udah macam-macam yang dilihat ya. Handphone bunyi lagi tuh kan. Nah nggak jadi lagi itu 100. Coba kita kalau target sholawatnya sehari misalnya berapa? 1000 misalnya Bu. La ilaha illallahnya 1000 itu aja dulu ya. Tapi rutin istiqomah gitu. Saya ada jamaah curhat ke saya, Pak Artono, saya target sehari itu 3000 gitu ya. Selawat. Itu kalau nggak tuntas Pak, saya jadi utang. Waduh keren nih Bapak. Selawat saya tidak tahu ya, apakah mungkin dicampur juga dengan zikir. Ini pokoknya 3000 target dia, target pribadi ya. Target pribadi. Kalau nggak tuntas katanya saya jadiin utang. Nah berarti apa Pak? Zikirnya udah basah zikir apa? Lidahnya udah basah karena zikir ke Allah kan. Nah kalau kita punya target-target besar, karena kita mati semua kan nanti nih. Kalau kita udah mati Pak, coba bayangin Pak Ibu. Siapa yang akan peduli sama kita ini? Kalau kita nggak boleh ngomong gini ya, nggak kena ada yang peduli sama kita. Oke lah, kita nggak boleh ngomong begitu. Mungkin ada anak, ada pasangan kita dan seterusnya ya. Tapi kepedulian mereka itu kepedulian biasa.
Biasa aja pedulinya. Maka jangan sampai nanti ketika kita mati, kita babak belur itu. Gak ada yang peduli sama kita. Maka dari mumpung kita masih hidup, pedulilah sama diri kita ya. Luangkan waktu untuk Allah ya. Oh ya Bapak ngomong begitu kan Bapak Ustadz, iyalah. Enggak, ini bukan soal Ustadz, bukan Ustadz. Ini soal kita sebagai hamba Allah yang akan mati. Ini target. Kayak Ramadan nih, memang harus punya target kita ya. Kadang ngiri sama orang-orang yang targetnya dahsyat-dahsyat itu ya. Memang harus didukung lingkungan juga sih ya. Saya kemarin nengok anak saya yang cewek ke pondok itu. Niala itu baru kelas 1 SMP ya. Tapi saya bangga, dulu ketika bersama saya di rumah, saya kan bilang begini ya, kalau adik bisa ngaji 1 juz Ramadan ini, ayah kasih setiap juz 1 juta. 100.000 gitu. Jadi 1 juz 100.000. Dan benar saya kasih Bu. Dapat berapa saya kasih 100.000. Pokoknya 1 juz 100.000. Kemarin pas saya nengok, ya sekarang masih berlaku nggak hadiah ngaji ya. Emang kenapa dek? Ya pengen aja. Adek kan udah balik. Jadi ngajinya sekarang harus karena Allah, bukan lagi karena ayah atau karena hadiah. Tapi tetap ada hadiahnya kan nanti ya. Tetap ada hadiahnya. Ibu tahu nggak? Dia hari kelima kemarin tuh udah khatam 1 kali dia. Plus 13 juz. Coba kalau saya iyain ketika itu. 43 juz, 4.300.000. THR bapaknya belum tentu sampai segitu ya. Nah kenapa kok dia bisa seperti itu? Karena lingkungannya support. Jadi anak-anak itu saya lihat nggak ada hari libur ya, Sabtu Minggu itu. Kalau anak-anak kita yang nggak kita bikinkan program kan Sabtu Minggu itu dia nyantai tiduran, dia main HP apa itu. Tapi anak-anak itu saya lihat, saya kemarin nengok sore itu aja mereka lagi ngaji gitu. Dahsyat, luar biasa Ibu. Nah bagi Bapak Ibu yang nggak naruh anaknya di pondok, ciptain lingkungan yang baik di rumah itu. Minimal 1 kali khatam deh. Jangan lagi bilang, oh kasihan ya. Ya anak-anak ini ternyata target itu nggak tanggung-tanggung, 5 kali khatam gitu-gitu kan. Masa anak kita nggak ngaji malah kita biarin aja ya kan. Jangan sampai begitu, karena dialah nanti akan ngedoain kita. Nah yang kedua nih, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Nabi kita jawab, wa ma'adat talisa'ah. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jadi Nabi kita tidak jawab waktunya Pak Ibu, tapi bilang apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat. Ini sahabat ini juga keren. Hubballahi wa rasulih. Cinta ke Allah dan cinta kepada Rasulullah ya. Nabi kemudian bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Qala Anas bin Malik bicara, tidak ada yang membuat kami lebih bahagia setelah Islam, melebihi kebahagiaan kami terhadap sabda Nabi itu ya. Apa inti sabda Nabi itu? Fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas kemudian langsung ngomong ya. Ana uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai engkau wahai Allah dan mencintai engkau wahai Rasulullah. Ya Allah, aku mencintaimu ya Allah ya. Ya Allah, aku mencintai Rasulmu ya. Terus apa lagi? Aku juga mencintai Abu Bakar. Aku juga mencintai Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalim. Dan aku berharap kelak bisa bersama mereka. Nah, maksudnya di surga ya. Walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka ya. Nah kita berharap apa Ibu? Nanti bisa bersama
Rasul, sahabat. Walaupun kita nggak bisa beramal seperti amalan mereka gitu. Makanya doa aja. Memang kita tidak bisa mengamalkan seperti apa, beramal seperti amal mereka. Mudah-mudahan dengan doa kita ya, kita sampai juga nanti di makom surga mereka gitu. Nah, kemudian Ibu, Bapak-bapak, yang menarik lagi di sini nih. Cinta, memuji. Kenapa malaikat dekat dengan Allah ya? Ternyata salah satu alasannya adalah karena malaikat itu banyak memuji. Jadi salah satu ciri cinta itu senang memuji. Nah, jadi malaikat dekat dengan Allah karena banyak memuji. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau kita ingin dekat sama anak-anak ya, banyak-banyaklah memuji anaknya. Jangan pelit memuji anak. Nah, demikian juga kalau ingin dekat sama pasangan gitu ya, harus banyak memuji. Tapi udah nggak ada yang pantas dipuji apapun, Pak. Pasti ada kok ya. Kalau fisiknya enggak, ya mungkin batinnya yang apa? Yang perhatian ya, yang peduli dan seterusnya. Nah. Poin ketiga. Meneladani dan mentaati Rasulullah ya. Jadi kalau mau bersanding sama Nabi, coba Bapak Ibu pelajari sunnah-sunnah Nabi dalam sehari semalam. Ada buku, saya beli bukunya itu ya. Nanti bisa dibeli juga tuh Bu. Kalau nggak salah judulnya itu 1001 Sunnah Nabi kalau nggak salah. Jadi 24 jam bersama Nabi. Nabi itu ngapain aja sih 24 jam itu ya? Apa aja sunnah-sunnahnya gitu ya? Nah, itu ada ulama yang nulis buku tentang itu. Jadi kita berusaha ngamalin sunnah, walaupun mungkin sunnahnya sunnah biasa gitu menurut orang ya. Tapi kita berusaha ngamalin sunnah. Kenapa? Karena kita nanti kepengen bersanding sama beliau di surga itu. Nah, ada laki-laki datang menemui Nabi ya. Ya Rasulullah, kata dia. Ya Rasulullah, innila uhibbuka hatta innila azkuruka. Aku sangat mencintaimu hingga aku ingat terus padamu ya. Di mana-mana ingat Nabi gitu ya. Falaula anni aji'u fa anzur ilaih zanantu anna nafsi tafrud. Kalau apa namanya? Kalau aku tidak menjumpaimu gitu ya, lalu menengok kepadamu, zanantu ya seolah-olah aku ini udah kayak mati aja dah. Ini cinta mati kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu Rasul sebentar aja, itu dia kayak udah mau mati aja gitu ya, saking cintanya gitu ya. Nah, tapi dia khawatir Bapak Ibu. Apa yang dia khawatirkan? Nanti ya Rasulullah kata dia, ketika engkau masuk surga, tentu makom ya, manzilah itu makom ya. Surga engkau itu pasti istimewa gitu ya. Sementara aku kepengen juga nanti bersamamu di surga, sebagaimana aku sekarang membersamaimu di dunia ini gitu. Jadi sadar dirilah sahabat ini ya. Nah, lalu apa kata Nabi kita Bapak Ibu? Turun firman Allah nih ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya. Pada'ahu Rasulullah. Rasul kemudian mendoakan kepada Allah untuk orang itu ya. Fatalaha alaih, lalu Nabi membacakan ayat tadi. Coba Bapak Ibu lihat ini. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu nanti akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Nabi, siddiqin, syuhada, solihin ya. Ini tafsir dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Nah, siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Nah, Nabi mendoakan ke Allah agar sahabat tersebut bisa
membersamai beliau nanti di surga, berarti di Firdaus itu. Nah, maka saya beri judul di sini meneladani dan mentaati Rasulullah ya. Saya dapat cerita Sa'arifin Ilham ya, Allah yarham. Cerita sama orang dekatnya tuh. Kalau nggak salah Pak Haji Dwi Pak dia yang cerita ke saya itu. Bila itu kan orang dekatnya Sa'arifin Ilham itu. Bang, dia manggilnya abang ya. Abang, saya kepengen sekali ngamalin semua sunah-sunah Nabi. Rasa-rasanya udah sebagian besar yang diamalkan nih bang. Ya. Ada satu nih yang belum. Yang ingin saya amalin. Ya. Nah, bapak itu cerita ke saya, yang belum itu katanya poligami itu pak. Dan akhirnya memang benar ya, setelah Ustaz Arifin Ilham ngamalin semua itu dipanggil oleh Allah. Nah, cuma begini ya Ibu, apakah sunnah poligami mesti diamalkan juga? Ya namanya sunnah, kalau mampu ya silakan. Tapi kalau nggak mampu, jangankan yang sunnah, yang wajib haji wajib kan? Yang wajib kalau kita nggak mampu jadi nggak wajib deh. Apalagi yang ya jangan jadi juga dalil. Income UMR pengen poligami. Ya nggak masuk pak. Ada yang berkonsultasi ke saya minta pendapat ya, dalam banyak Allah kaitan poligami. Karena dia pelaku poligami. Saya sampai tanya, income-nya berapa gitu. Waktu dia cerita ke saya itu pak, 40 juta. Income dia 40 juta. Jadi secara ekonomi memang bisa untuk poligami. Tapi kalau income cuma 4,5 juta, 5 juta gitu ya. Banyak cicilannya lagi. Mau poligami. Itu bukan nanti malah melakukan sunnah. Melanggar yang wajib-wajib. Jangan sampai yang wajib jadi nggak diamalin gara-gara ngejar yang sunnah. Kan ada orang yang semangat banget mau poligami gitu ya. Karena sunnahnya belum saya amalin gitu ya. Tapi yang wajib jadi dilanggar ya, nah itu kan nggak bener begitu ya. Nah kalau kiai kami dulu bilang, Pak Prof Ali Mustafa Yaakub itu dulu bilang, kan banyak yang protes poligami itu ya. Jangan protes poligami itu, apalagi nolak poligami. Bilang aja begini ya, bang, poligami boleh, tapi aku nggak mau dimadu gitu. Nggak ada yang salah di situ. Papa, apa manggil ibu manggil suaminya apa bu? Ayang, nah, ayang, daddy, poligami boleh, tapi aku nggak mau dimadu. Udah selesai. Jangan sampai ngomong poligami begini, itu sama aja kita menafikan ayat. Ayatnya bilang boleh. Sama kayak tadi tuh, Pak. Makan sate kambing itu boleh, silakan. Tapi aku nggak suka. Jangan sampai ngomong sate kambing haram. Gara-gara kita nggak suka makan sate. Nah, berarti kita mengharamkan yang halal dong. Nah, itu nggak boleh. Apalagi sampai menghapus ayat, dosa kita. Tapi kalau kita boleh, bilang silakan makan sate kambing. Semuanya silakan pesan sate kambing. Tapi maaf, saya nggak suka sate kambing. Nggak ada hubungannya dengan kita nentang, nggak. Nggak dosa kalau nggak suka sate kambing kan. Nah berikutnya, memperbanyak sholat sunnah pak ibu. Ini keren nih hadis ini. Coba bapak ibu dengerin terjemahannya ini. Ada seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya. Satu malam dia nginep bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dalam sebuah safar perjalanan ya, bisa jadi dalam sebuah peperangan. Saking kepengennya nanti membersamai Nabi di surga itu pak, dia selalu berusaha nyari perhatian Nabi gitu, ya, caper gitu, ya. Cari muka di hadapan Nabi. Apa yang dilakukan sama dia tuh? Jadi ditungguin sama dia Nabi bangun malam-malam itu. Ya, nungguin bangun malam apa sih Pak?
Jadi dia udah nyiapin air untuk wudhu Nabi tuh, Ibu. Yang namanya orang safar ya, apalagi di padang pasir kan pasti butuh air kan ya. Butuh air untuk wudhu, kemudian untuk buang hajat dan seterusnya lah. Nabi akhirnya tersentuh, Pak, Bu. Di saat yang lain gak kepikiran begitu, ini Rabi'ah al-Aslami ini kepikiran begitu dia. Untuk narik perhatian Nabi itu ya. Sampai Nabi ngomong begini nih. Sal, mintalah sesuatu wahai Rabi'ah ya. Lalu Rabi'ah bilang apa? Permintaannya juga keren. As'aluka murafaqataka fil jannah. Izinkan aku kelak mendampingimu di surga wahai Rasulullah. Nabi jawab apa? Ada yang lain enggak yang mau kamu minta? Huwa zakah. Cukup itu saja ya Rasul. Qala, Nabi kemudian bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak-banyak sujud. Nah makanya judulnya jadi memperbanyak sholat sunnah. Ini keren ya Bapak Ibu ya. Ini suruh minta sama Nabi ini. Yang diminta sama dia apa coba? Dia nggak minta kaya enggak. Tapi dia minta agar kelak bisa membersamai Nabi di surga ya. Nabi nggak bilang nggak bisa. Dan ternyata juga nggak cuma-cuma, nggak gratis begitu aja ya. Tetap harus ada usahanya. Usahanya di sini apa? Disuruh banyak sujud. Nah, disuruh banyak sholat sunnah. Nah, karena ini sahabat keren, dia nggak pakai nanya dia dah. Nggak pakai nanya dia. Jadi taat tanpa tapi, taat aja. Sami'na wa ta'na saja. Udah sampai selesai di situ gitu. Nah, maka kita kalau kepengen bersama sama Nabi, ayo kita sholat sunnah yuk. Jangan lagi tinggal sholat duha gitu. Walaupun hanya 2 rakaat. Tapi kita usahain tiap hari ya. Qobliyah ba'diyah kita kerjain gitu kan. Tahajud tuh Bapak Ibu ya. Paksa diri kita tahajud walaupun hanya 2 rakaat gitu kan. Apalagi di Ramadan ini sholat sunnah taubat tuh. Sholat sunnah taubat ya. Nah yang kelima, berakhlak mulia ya. Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku dan orang yang paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini jaminan dari Rasulullah ya. Berarti kalau seandainya paling dicintai kemudian paling dekat, berarti kan di dekat beliau nanti di Firdaus. Maka jadilah orang yang berakhlak mulia. Pokoknya kita berusaha jadi orang baik. Ketika kita tidak mampu berbuat baik ke orang, minimal kita nggak menyakitinya lah. Jadi jangan gampang nyakitin orang gitu. Nah, yang keenam, bersabar menghadapi anak perempuan. Man kana lahu ukhtani aw binatani fa ahsana ilaihima. Ma sahabatahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahatin. Siapa yang mempunyai 2 saudara perempuan? Nah, ini kan kadang ujian kita saudara kita nih, Pak. Atau 2 anak perempuan. Kemudian dia terus berbuat baik kepada keduanya selama menemaninya. Artinya apa tuh? Selama hidup ibu-ibu. Jadi selama kita masih hidup, kita akan terus berbuat baik sama saudara kita tuh, sama anak perempuan kita. Berdasarkan hadis ini ya. Maka aku dan dia nanti akan berada di surga seperti ini. Beliau menggandengkan 2 jemarinya. Hadis ini sahih ya. Nanti begini di surga bersama Nabi ya. Kalau ibu punya anak cewek, ngapa-ngapain susah disuruh gitu ya. Suruh sholat susah, pakai jilbab susah. Jangan pernah bilang, kamu bukan anak saya lagi gitu. Sabar sampai mati bu. Kita mati duluan atau dia mati duluan. Karena tidak semua orang ditakdirkan Allah punya anak baik. Buktinya apa? Nabi Nuh anaknya nggak baik. Padahal bapaknya Nabi. Apa doanya nggak dikabulkan Allah? Tapi justru ujiannya anak. Ada yang ujiannya dirinya sendiri kan. Sakit menahun kan. Saya kenal orang. Udah 11 tahun stroke ya Pak. Malam apa tuh kami ngumpul bareng.
semangatnya luar biasa. Padahal ini sebelahnya udah. Kini kita sakit dikit aja kadang udah ngerasa paling hina gitu ya. Orang ini udah 11 tahun stroke Pak. Mati sebelah itu. Tapi alhamdulillah kemarin bisa jalan lah gitu ya. Tapi nggak bisa ngangkat. Udah mati kata dia. Sabar deh. Nah kalau kita baru sakit-sakit dikit. Belum ada apa-apanya dengan itu ya. Nah ngurusin anak yatim. Ini udah sering dibahas. Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Jadi kalau benar-benar mau dekat sama Nabi, banyak-banyaklah bersolawat Bapak Ibu. Bagaimana bersolawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bolehkah pakai Sayyidina? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi yang lebih baik tidak pakai Sayyidina. Banyak-banyak sholawat. Tadi saya udah bilang di awal itu ya. Kalau bisa target sehari mau sholawat berapa gitu. Kenapa? Kita kepengen nanti bersanding sama Nabi di surga. Nah di hadis ini dibilangnya begitu. Nah ini tadi udah kita ulas juga dikit ya. Taat kepada suami. Apabila istri sholat 5 waktu ya. Puasa Ramadan. Jaga kemaluan, jaga kehormatan ya. Taat kepada suami. Maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Nah tadi pintu surganya 8 ya. Amalin aja ini Bapak Ibu, ibu-ibu nih. Nah yang terakhir. Berdoa. Karena doa itu senjata orang beriman. Salah satu amalan andalan Rasulullah dan umat Rasulullah adalah doa. Tadi kita bilang, kenapa malaikat dekat dengan Allah? Karena malaikat banyak memuji gitu ya. Kenapa Rasulullah dekat dengan Allah? Karena Rasulullah itu adalah nabi yang paling komunikatif dengan Allah. Makanya apa aja ada doanya di Islam. Beda sama agama-agama sebelum kita. Coba cari nanti doa Nabi Musa di Quran. Nggak banyak. Tapi kalau di Islam itu Ibu, semua ada doanya coba ya. Tinggal kita amalin aja tuh. Ketika bercermin, doa ya. Masuk masjid, doa. Masuk kamar mandi, doa. Mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Mau makan, doa ya. Mau berhubungan suami istri, doa. Mau bepergian, doa ya. Semua ada doanya. Nah salah satu doa yang diajarkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini berkualitas hasan ya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi ya. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak keluar. Nah jangan sampai kita murtad. Sampai mati, kalau bisa mati dalam keadaan beriman ya. Kemudian yang berikutnya kenikmatan tidak hilang. Nah jangan sampai nanti pas sakarat matanya pecah ya, kakinya harus diamputasi. Nah, kalau bisa mati dalam keadaan utuh. Ya seperti sahabat-sahabat utama itu meninggalnya utuh. Nggak harus diamputasi, nggak harus ya begini begitu ya. Nah, ada doanya. Kemudian aku mohon kepadamu agar bisa kelak mendampingi Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi lagi kekal ya. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini hasan. Itu barangkali Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, sehat walafiat ya. Dan semangat. Nah, karena semangat is everything ya. Semangat itu segalanya ya. Nah, kalau enggak semangat, yuk saling menyemangati. Nah, karena kalau bisa bersama ke surga itu ya. Nah, jangan masuk surga nanti sendiri aja ke surga, ntar kesepian lagi di situ ya. Nah, kalau bisa kita rame-rame bareng-bareng nih ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ustaz Tartonah Rahimi atas penjelasannya.
Mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya mengenai tema kita hari pagi ini. Iya, kami persilakan Bapak Gunadi. Sedikit aja Ustadz, kayaknya tadi syarat-syarat yang nomor 7 dan 10 belum saya catat, mohon diulang. Itu saja, terima kasih. Iya. Nyangkanya memang kelewatan tuh, Pak. Dari 9 loncat ke 11 itu ya. Nah. Oh 7. 7 itu ngurusin anak yatim. 8 selawat, memperbanyak solawat. 10 yang nggak ada poinnya. Ya. Poin langsung poin berapa nih? Lanjut 11 itu ya. Nah, 11. Itu aja Pak Gun. Terima kasih banyak. Insya Allah bermanfaat buku sakunya Pak Gun ya. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu yang mau bertanya? Ya. Masih ada waktu mungkin kita 5 menit kali ya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir. Tadi ada gambar hamkanya ya, yang melemahkan semangat itu berprasangka dan hati busuk ya. Hati busuk yang melemahkan semangat. Pertanyaan saya, ini berprasangka ya, berprasangka baik atau buruk? Karena dalam kenyataannya ternyata ada beberapa prasangka yang baik tapi mencelakakan kita itu Pak Ustadz. Bisa diterangkan tidak? Terima kasih. Ya. Prasangka itu memang ada yang husnu, ada yang su ya Pak. Ada husnuzon ya. Ada yang suuzon. Kita dilarang memang untuk banyak-banyak berprasangka itu. Kecuali prasangka baik. Bahkan ada hadis kursi itu ya. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku itu menurut persangkaan hambaku kepadaku. Makanya ketika kita banyak salah, kita sadar banyak salah. Cuman kayak sekarang lagi ngomongin surga nih Bapak Ibu ya. Kira-kira kita masuk surga nggak nih kira-kira? Insya Allah masuk. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Coba tunjuk tangan yang kira-kira sebelum ke surga masuk neraka dulu. Insya Allah enggak ya Bu, Pak. Karena ada kalam hikmah nih. Neraka nih. Itu ibarat senjata di tangan kekasih. Coba suami ibu megang pisau. Terus dia bilang gini, mama nanti papa tusuk loh. Percaya enggak? Enggak bakal percaya. Karena orang ini kita ketahui orang baik, masa dia nusuk kita gitu. Jadi ngebayangin neraka itu begitu. Allah kita itu Tuhan yang baik, insya Allah kita nggak akan dimasukkan ke situ gitu. Insya Allah harus husnuzon. Nah kaitannya dengan ke orang ya Pak. Kadang sebagian prasangka itu mencelakakan kita gitu ya. Terlalu percaya, tahu-taunya anak gadis kita, maaf ya, dirusak sama dia. Ah itu yang harus hati-hati Pak. Untuk hal-hal yang begitu itu kita harus tegas. Oh anak kita dibawa sama anak Pak Haji gitu ya. Enggak gitu. Kalau terjadi juga ya itu udah takdirnya dia. Tapi kita harus overprotective urusan begini. Anak gadis kita dijemput pagi-pagi hanya demi gratis ojek coba.
Kita husnuzon sama orang. Iya kalau dibawanya ke sekolah, kalau dibawanya ke kebun. Kan ada kejadian di Reni itu ya, di tengah sawah malah bahasa di situ. Di warung gitu ya, nggak tahu di daerah mana itu. Di apa di gubuk-gubuk gitu ya. Ternyata kawan si cowoknya udah nunggu berapa orang di situ. Ya Allah ya Rob, diperkosa di situ coba. Itu bisa jadi karena husnuzon tadi Pak. Terlalu baik sangka sama orang gitu ya, orang yang dikenal baik. Tahu-taunya itu yang bikin kita cedera. Ini kalau urusan anak, gadis, urusan istri ya, itu nggak ada toleransi. Oh nanti istri kita bilang gini Pak, nanti saya mau bareng sama bapak itu ya pulangnya ya dari Anyer sana. Enggak, biarin papa jemput gitu Pak. Istri kita itu, nggak ada cerita. Kecuali bareng-bareng rame-rame itu lain soal ya. Tapi kalau berdua doang, yang ketiganya siapa? Setan. Setan mana aja ngajak Firdaus, ngajaknya Jahannam. Jadi hati-hati juga Bang. Ibu itu tuh. Ada yang alasannya Bu, ya lumayan kan katanya. Kalau ngojek kan lumayan, 20.000, udah 40.000. Kali sekian hari. Ya Allah, anak gadis dihargai 20.000. Giliran nanti udah cedera, baru nangis darah. Nangis darah, nggak bisa lagi udah balik. Makanya saya di sekolah itu suka ngomong gini ya, jangan artikan keperawanan itu kamu dizinahi orang enggak ya. Ini suci itu ibarat tisu putih itu. Tisu putih itu kalau udah remuk itu ada kotor bekas itu. Jadi kalau ada orang yang memegang nyentuh kamu dengan syahwat, dia kesetanan gitu, tampar dia, jangan dibiarin. Karena kamu udah rusak tuh kesuciannya tuh kalau kamu biarin disentuh dengan syahwat. Gitu memahami kesucian. Wallahu alam, hati-hati juga memang Pak, jangan terlalu obral husnuzon ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah bermanfaat Pak Aten. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu? Oh iya, baik kalau begitu. Ya baik, terima kasih banyak. Terima kasih jamaah al-muhajirin yang sudah menghadiri kajian duha Ramadan pagi ini. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Allah